nantinya pada saat hari pencoblosan tanggal 9 Desember mendatang. Dengan debat terbuka ini diharapkan masyarakat Demak bisa mengenal lebih dekat lagi calon pemimpin mereka dan juga program-program yang akan dilaksanakan untuk membangun Demak 5 tahun ke depan jika mereka terpilih memimpin Demak 5 tahun ke depan. Dan tema debat kali ini adalah membangkitkan kembali peradaban Bintoro Demak Bintoro. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita awali acara debat dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita dengarkan bersama sambutan Ketua KPU Kabupaten Demak. Kami persilahkan kepada Bapak Mahmudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Demak, yang kami hormati seluruh undangan serta seluruh masyarakat Kabupaten Demak. Hari ini KPU Kabupaten Demak menyelenggarakan debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Demak tahun 2015. Kegiatan ini adalah merupakan bentuk kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Demak sebagaimana peraturan KPU nomor 7 tahun 2015. Debat pasangan calon bupati dan wakil bupati ini adalah sarana penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon bupati dan wakil bupati secara langsung kepada masyarakat. Masyarakat bisa melihat bagaimana visi, misi, dan program dari tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Demak, sehingga masyarakat bisa menentukan pilihannya pada tanggal 9 Desember tahun 2015, yaitu memilih pemimpin Demak yang mampu membawa kemajuan, kesejahteraan, kebaikan, dan keadilan, memilih pemimpin yang dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan rakyat Demak. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak 9 Desember 2015 adalah sarana yang tepat untuk memilih pemimpin tersebut. Untuk itu, mari kita bersama datang ke TPS untuk menentukan pilihan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Demak, kami mengucapkan selamat
Menyaksikan debat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Demak, tentukan pilihan Anda berdasarkan visi, misi, dan program dari ketiga pasangan calon. Kepada pasangan calon, kami ucapkan selamat berdebat, pikat hati rakyat, raih hati pemilih, dan yakinkan kepada mereka untuk memilih Anda. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan peserta debat yang kami hormati, kita saksikan bersama visualisasi jalannya proses demokrasi pemilu kada di Kabupaten Demak. Kota Wali dan semua ikon Islami di sepanjang penjuru kota perlu dibangkitkan kemajuannya melalui suksesi kepemimpinan beradab yang dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum. Masyarakat yang religius saat ini ada baiknya mulai menguak peradaban lama yang pernah ada guna menguatkan identitas komunal sebagai sebuah satuan kabupaten maupun sebagai pribadi-pribadi. Selama 3 bulan terakhir, segala persiapan telah dilakukan menuju puncak pesta demokrasi 9 Desember 2015 nanti. Minggu ini, kampanye rapat umum terbuka telah terlaksana. Pasangan calon nomor urut 1 memulainya. Dilanjutkan dengan rapat umum terbuka pasangan nomor urut 2. Dan terakhir, pasangan calon nomor urut 3 juga melakukan rapat umum terbuka. Gegap gempita kampanye terbuka perlu kita imbangi dengan kontestasi pendalaman visi maupun misi para calon melalui debat terbuka yang mengambil tema membangun kembali peradaban Demak Bintoro yang akan dipandu oleh moderator Haji Anis Malik Toha, putra asli daerah yang telah banyak memahami peradaban besar bangsa-bangsa dunia terkini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akan langsung saya panggilkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Demak yang akan berdebat pada siang hari ini. Kami persilahkan kepada pasangan nomor urut 1, Bapak HM Nasir dan Bapak Dr. Andes Joko Sutangko. Pasangan nomor urut 2, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Dahirin Said SH MSI dan Haji Edi Sayudi ST. Pasangan nomor urut 3, Bapak Dr. Andes Harwanto dan Bapak Haji Maskuri SAG. Dan langsung saja saya sambut moderator debat Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Haji Anis Malik Toha LC.MA PhD. Kita beri tepuk tangan. Hadirin, kita saksikan bersama terlebih dahulu. Kita saksikan bersama kurikulum vitae Bapak Haji Anis Malik Toha. Kurikulum vitae moderator Haji Anis Malik Toha LC.MA PhD. Lahir di Demak tanggal 31 Desember 1964. Saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, beliau kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Madinah untuk mendapatkan gelar Bachelor of Arts di bidang dakwah dan usuluddin pada tahun 1988. Gelar Master of Arts di bidang studi Islam dari Universitas Punjab Pakistan
dan Master of Arts mengenai perbandingan agama dari Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan yang berlanjut hingga diperolehnya gelar PhD dari universitas yang sama. Sebagai putra asli Demak, Haji Anis Malik Toha cukup lama mengajar dan berkiprah di Universitas Islam Internasional Malaysia, mendapatkan penghargaan medali emas Certificate of Distinction dari Universitas Islam Internasional Islamabad, penghargaan publikasi Ismail Al-Faruqi dari IIUM, bahkan penghargaan dari Pesta Buku Islami di Jakarta untuk kategori buku non-fiksi terbaik. Pemahamannya yang mendalam dalam telah ilmiah akan memandu kita dalam debat publik pemilu Kada Demak 2015 kali ini, yang mengandung tema besar, membangun kembali peradaban Demak Bintoro. Sebelum kita masuk ke acara debat, akan kami sampaikan aturan-aturan yang harus kita patuhi bersama selama debat berlangsung hingga berakhirnya acara. Baiklah, hadirin yang berbahagia, kita beri tepuk tangan yang meriah. Langsung saja saya serahkan kepada moderator untuk memimpin debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Demak 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat peserta debat terbuka, yaitu pasangan calon bupati 2015-2020, pasangan 2016-2021, maaf. Pasangan pertama paslon dari Nasir Jos, kemudian pasangan kedua dari pasangan Dadi, dan pasangan ketiga adalah dari pasangan Harum. Para peserta dan juga para pengunjung yang terhormat, terutama dari Muspida dan KPUD yang saya hormati, mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada ketiga pasangan. Kami ingatkan kepada para peserta dan para pendukung untuk dapat memenuhi peraturan yang telah disepakati bersama. Maaf, selama nanti ada para paslon menyampaikan apa yang disampaikan, mohon para pendukung untuk bisa mendengarkan dan menjaga ketertiban dan ketenangan. Karena kalau tidak dapat melakukan itu, maka nanti bagian keamanan akan mengambil tindakan. Jadi mohon masing-masing bisa menunjukkan etika yang santun, dan dengan demikian akan memberikan juga menunjukkan pasangan calon masing-masing, sehingga dengan demikian, dengan menunjukkan ketenangan, menunjukkan kesantunan, semua akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, para hadirin semua, mari kita saksikan debat terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Demak tahun 2015 ini, yang mengambil tema membangkitkan kembali peradaban Demak Bintoro. Hadirin hadirat sekalian, Kota Demak
adalah kota yang memang membawa kejayaan masa lampau, yang tentu kejayaan ini perlu kita wujudkan kembali di dalam tata kelola dan tata pamong pemerintahan, khususnya untuk masyarakat dan rakyat Demak yang kita cintai bersama. Hadirin hadirat yang saya hormati, dalam kesempatan debat terbuka ini, insya Allah masing-masing calon akan mendapatkan kesempatan. Yang pertama adalah memberikan visi dan misi, kemudian diikuti dengan menjawab pertanyaan dari moderator, yaitu 3 pertanyaan dalam sesi yang pertama, masing-masing 1 pertanyaan. Kemudian sesi yang kedua juga masing-masing 1 pertanyaan, dan kemudian sesi ketiga nanti masing-masing akan menyampaikan pertanyaan kepada lawan paslon, dan yang sesi terakhir nanti kita akan dengarkan bersama closing statement yang mengakhiri insya Allah debat terbuka paslon Bupati dan Wakil Bupati 2015 ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tanpa kita harus mengambil waktu yang terlalu lama, kita insya Allah akan segera kita ikuti bersama masing-masing calon untuk memberikan visi dan misinya kepada para pendukung yang ada di ruangan ini dan juga para pemirsa dan para penonton TVRI di rumah masing-masing. Oleh karena itu, para bapak dan ibu sekalian, kami harap untuk menjaga kesantunan dan kesopanan, sehingga kita mencerminkan sebuah bangsa, sebuah rakyat yang betul-betul meninggikan nilai-nilai yang mulia itu. Bapak dan ibu hadirin hadirat sekalian, pertama akan kami berikan kesempatan kepada pasangan yang pertama, yaitu pasangan Nasir Jos, yaitu Bapak H.M. Nasir dan didampingi oleh Dr. Andes Joko Susanto, Joko Sutanto, ya. Insya Allah akan memberikan atau menyampaikan visi misinya ini dalam waktu 3 menit. Oleh karena itu kami akan beri kesempatan ketika saya mulai, waktu mulai sekarang artinya harus menyampaikan selama 3 menit. Kalau dalam 3 menit tidak selesai, maka mohon maaf nanti akan kami stop. Oleh karena itu mohon untuk dapat disampaikan ringkas-ringkasnya dan sejelas-jelasnya. Demikian, mari kita beri tepuk bersama yang meriah kepada masing-masing. Terima kasih kepada pasangan pertama, kepada paslon yang pertama yaitu Nasir Jos, kami berikan waktu 3 menit. Waktu mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat dan pemirsa TVRI di rumah yang saya cintai, masyarakat Demak yang saya banggakan. Saya akan memulai membacakan visi misi saya untuk calon Bupati masa bakti 2016-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Isu strategis: 1. Standarisasi penyelenggaraan pemerintah dan layanan publik. Yang kedua, tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingginya angka kemiskinan. 3. Kondisi sarana dan prasarana jalan dan jembatan sebagai urat nadi perekonomian daerah perlu diselesaikan dengan baik kualitas maupun kuantitasnya. 4. Standarisasi sarana prasarana pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan. 5. Masih kurang
meratanya sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan. 6. Peran perempuan masih minim dalam kehidupan sosial, budaya, dan pemerintah. 7. Optimalisasi potensi kelautan untuk daerah pesisir. 8. Investasi di daerah masih rendah. 9. Kondisi sarana dan daerah aliran sungai dan irigasi pertanian. 10. Permasalahan bencana alam. Visi terwujudnya masyarakat Demak yang agamis, lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian, dan demokratis. Penjelasan visi tercermin pada kondisi umat yang rukun, selain menghormati dengan tetap menjaga kerukunan dalam beribadah, kerukunan dalam bermasyarakat, serta mengedepankan toleransi antar penganut agamanya masing-masing. Mandiri mewujudkan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan rakyat. Sejahtera artinya makmur, aman, nyaman, sentosa, serta terlepas dari segala macam gangguan, baik material maupun spiritual pada aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan HAM. Maju, layanan pemerintah yang diselenggarakan secara modern antara lain ditandai dengan penguasaan dan pemantauan teknologi canggih dalam penyelenggaraan layanannya, dikelola dengan manajemen modern yang handal dan efisien. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada peserta pertama. Visi dan misi yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita persilahkan kepada pasangan Dadi untuk menyampaikan visi misinya dalam waktu 3 menit. Waktu dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Saya Muhammad Tahir Said beserta Bapak Haji Edi Sayudi, insyaallah tanggal 9 Desember jadi bupati. Oleh karena itu, apabila kami nanti jadi bupati, perlu diketahui para masyarakat seluruh Kabupaten Demak, atas dukungannya saya sampaikan terima kasih. Oleh karena itu, visi yang akan kita sampaikan adalah merupakan kelanjutan dari visi 5 tahun yang lalu. Karena apa? Karena birokrasi pemerintahan harus berlanjut, tidak boleh terpotong. Oleh karena itu, dukungan masyarakat untuk mencapai visi 5 tahun ke depan perlu kita wujudkan bersama, yaitu visi saya bersama Pak Edi Sayudi, terwujudnya masyarakat Demak yang semakin sejahtera, semakin maju, masyarakat yang semakin mandiri, dan sekaligus masyarakat yang berkarakter, dan sudah barang itu masyarakat yang kompetitif dalam suasana kehidupan yang kondusif, agamis, dan demokratis. Ada perbedaan tentang lanjutan visi dari tahun atau masa periode yang lalu, yaitu penekanan di bidang karakter. Apa itu bidang karakter? Adalah integritas kita semua dalam rangka mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera, maju, mandiri, kompetitif dalam suasana kehidupan yang kondusif, agamis, dan demokratis. Oleh karena itu, untuk selanjutnya tentang misi, saya berikan kesempatan kepada Pak Haji Edi Sayudi untuk menyampaikan. Untuk mewujudkan visi kepala daerah, maka ditetapkan 10 misi sebagai program prioritas yang akan ditempuh Bupati untuk 5 tahun mendatang
misi tersebut adalah: 1. Membangun Demak dengan memperhatikan nilai-nilai sosiokultural lokal menuju masyarakat yang semakin sejahtera, maju, makin mandiri, dan berkontributif. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan Pak Dakirin. Mari kita ikuti bersama paslon yang ketiga, yaitu pasangan harum, yaitu Bapak Dr. Andes Harwanto dan Haji Maskuri SAG. Waktu 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan warga masyarakat Kabupaten Demak semuanya yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan visi dan misi calon Bupati Demak Dr. Andes Harwanto dan calon Wakil Bupati Demak H. Maskuri SAG untuk periode tahun 2016 tahun 2021 sebagai berikut. Visi: terwujudnya masyarakat Kabupaten Demak Kota Wali yang lebih sejahtera. Visi ini adalah merupakan suatu harapan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun, sehingga masyarakat merasakan perubahan positif dalam kehidupannya, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya yang dilakukan adalah membangun di segala bidang, utamanya yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat Demak Kota Wali, agar kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya terpenuhi. Pada prinsipnya, upaya pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dengan tercukupinya pangan, sandang maupun papan, dan dapat melakukan aktivitas dalam kondisi yang sehat dan aman. Upaya yang tak kalah pentingnya adalah senantiasa terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Dengan demikian, kita berharap masyarakat terbebas dari predikat miskin. Masyarakat miskin yang paling dominan akibat dari rendahnya pendidikan. Buruknya pola hidup masyarakat juga dapat berakibat terganggunya kesehatan masyarakat. Jika kondisi sebagian masyarakat miskin, maka akan berpengaruh pula pada upaya menciptakan kondisi masyarakat sejahtera yang menjadi idaman setiap warga Demak. Upaya mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat Demak secara gigih dilakukan dengan cara diberdayakan potensinya sesuai dengan potensi yang dimiliki, dibimbing, diarahkan, dan diberikan pendampingan sehingga lambat laun akan mandiri. Sedangkan bagi warga yang telah tercukupi kebutuhan dasarnya, senantiasa diupayakan tercukupinya kebutuhan sekunder. Dengan upaya sedemikian itu, cita-cita atau harapan terwujudnya masyarakat Demak Kota Wali lebih sejahtera bukan hanya impian semata, melainkan akan menjadi kenyataan. Misi yang pertama adalah mengembangkan nilai-nilai keagamaan berbasis masyarakat Demak yang religius. 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkesinambungan, memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk terciptanya kualitas sumber daya manusia yang bergilir, berkarakter, dan bermartabat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan agar masyarakat memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Mewujudkan peningkatan produktivitas pertanian, dan perikanan UMKM serta mengembangkan pariwisata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada paslon yang ketiga. Bapak dan Ibu para pendukung, kami mohon untuk dapat bertenang dan mengikuti yang selanjutnya. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian visi dan misi ketiga-tiga paslon, dan untuk sesi yang berikutnya insya Allah kita akan mendengarkan jawaban-jawaban dari para paslon tentang soalan-soalan atau pertanyaan yang akan disampaikan kepada mereka. Berikut ini kita akan ada jeda 2 menit untuk paslon dapat istirahat sebentar, dan jeda mulai sekarang.
Ketua Partai 1 Mbak Pi. Yes Pak. Cukupan. Mbak Enjang toh. Sendirian Mbak Enjang. Iya Pak. Daripada di rumah ngobrol-ngobrol, mending di sini deh Pak. Sama ngetes sambil ngobrol sama Mbak Pi. Ya jangan gitu toh Mbak Endang. Yang semangat, jangan kumprak-kumpru. Ingat, Demak mau punya dari besar yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2015. Monggo Pak Ton. Terima kasih Mbak Pi. Itu loh Bendang, tanggal 9 Desember, harinya hari Rabu. Oh, iya toh? Betul Mbak, ada 3 pasangan calon bupati. Pasangan nomor urut 1, Haji Muhammad Nasir dan Dr. Andes Joko Sutanto. Pasangan nomor urut 2, Dr. Andes Haji Muhammad Zakirin Said SH MSI dan Haji Edi Sayubi ST. Nomor urut 3, Dr. Andes Harwanto dan Haji Maskuri SAG. Begitu loh Mbak. Jenengan nyebut sebenarnya? Ya jelas sih Mbak Pi. Karena itu penting buat masa depan masyarakat Demak dan masa depan kita semua. Baik, para pendukung, kami harap untuk dapat ya, terima kasih. Para pemirsa di rumah dan para pendukung yang ada di ruangan ini, mari kita lanjutkan kembali untuk sesi yang kedua, yaitu penajaman visi dan misi. Kami persilakan kepada peserta paslon 1, 2, dan 3 untuk menempati podium masing-masing. Dalam sesi yang kedua ini, kita akan undi. Masing-masing paslon akan mengambil undiannya, nanti akan kita lihat dari apa yang didapatkan, soalan atau pertanyaan nomor berapa, baru nanti akan kami bacakan pertanyaan dan kemudian dijawab. Perlu kami sampaikan kepada para bapak dan ibu yang ada di ruangan ini dan juga pemirsa yang ada di rumah, bahwa semua jumlah dari pertanyaan ini ada 12 pertanyaan yang masing-masing itu terkait dengan sektor-sektor dan masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan kemasyarakatan secara umum. Oleh karena itu nanti tergantung masing-masing yang muncul dari undian masing-masing. Jadi mohon para pendukung untuk dapat juga mendengarkan dengan baik dan mengikuti dengan baik, dan untuk tidak melakukan yel-yel yang mengganggu ketenangan paslon. Mari kami persilahkan Bapak Ibu yang untuk membawa toples undian. Silakan untuk memilih masing-masing. Mulai dari kita dulu. Nomor 1. Itu I Pak, bukan 1 ya. Baik. Ada waktu nanti 2 menit untuk menjawab pertanyaan ini. I, bukan 1, I itu ya. Pertanyaannya ya, kami bacakan dulu. Birokrasi kita semenjak zaman penjajahan selalu dikondisikan untuk melayani kepentingan pemerintah, bukan melayani masyarakat ataupun publik. Akibatnya jelas, pelayanan publik menjadi tidak memuaskan atau bahkan terabaikan. Pemerintah Kabupaten Demak sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan di Indonesia menghadapi kondisi yang sama pula. Pertanyaannya, budaya organisasi apa sajakah yang akan Anda kembangkan pada organisasi pemerintahan di Kabupaten Demak? Apa sajakah program reformasi birokrasi yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki pelayanan publik? Silakan. Mulai Baik, terima kasih. Jadi pemerintahan yang akan kita bangun
adalah pemerintahan yang good governance dan clean governance. Ini adalah merupakan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dalam rangka menumbuhkan clean governance dan good governance, maka budaya kerja itu harus ada pada birokrasi. Sebab tanpa budaya kerja, jadi semangat kerja dan integritas kerja, tidak mungkin kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kemudian di samping itu kita harus membina SDM kita di bidang birokrasi. Pembinaan apa yang kita lakukan? Ada 3 hal. Pertama adalah knowledge. Dia harus kita tumbuhkan ilmu pengetahuan yang memungkinkan sebagai penopang untuk melakukan pembinaan sebagai aparatur pemerintah. Yang kedua, di samping knowledge ada skill, keterampilan. Banyak sekarang tenaga-tenaga yang memang punya ilmu pengetahuan tapi dia tidak terampil. Maka kita harus didik mereka dalam rangka menumbuhkan semangat memberikan pelayanan. Maka mereka harus kita diklatkan, harus kita tingkatkan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian yang ketiga adalah attitude, sikap mental. Jadi kita ini adalah sebagai birokrat yang melayani, bukan dilayani. Oleh karena itu, attitude ini harus selalu dikembangkan oleh para aparatur di pemerintah Kabupaten Demak. Masih ada waktu, mau ditambah Bapak calon wakil, silakan, masih ada waktu. Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih. Dari pasangan Pak Dadi telah menyampaikan jawabannya. Untuk yang kedua, yang paslon yang ketiga, urutan yang ketiga akan mengambil undian, silakan. L. Baik, saya bacakan. Untuk menggerakkan roda pembangunan daerah diperlukan investasi yang memadai di segala sektor. Pertanyaan, bagaimanakah iklim investasi di Kabupaten Demak? Seberapa menarik Kabupaten Demak ini bagi investasi PMA dan PMDN? Apa terobosan-terobosan Anda untuk membuat Kabupaten Demak menarik dari segi investasi ini? Silakan untuk dijawab. Waktu dimulai. Terima kasih. Kaitannya untuk investor, ini kami apabila nanti terpilih menjadi bupati, kami welcome terhadap investor. Dan kami siapkan katanya lahan untuk usaha dari yang bersangkutan. Usaha tersebut lahannya adalah lahan yang sesuai dengan RT RW yang telah ada, yaitu tata ruang wilayah. Ini kami siapkan. Saya pada prinsipnya terhadap investor kami mau menerima kehadiran mereka, karena investor ini manfaatnya adalah besar sekali bagi masyarakat. Ini yang pertama adalah bisa menyerap tenaga kerja. Kami ingin bekerja sama dengan investor. Apabila investor menanamkan modalnya di Kabupaten Demak, harus menggunakan tenaga kerja lokal, yaitu tenaga kerja dari masyarakat Kabupaten Demak. Kemudian kami juga akan bekerja sama, katanya masalah tenaga kerja nanti akan kami koordinasikan, yaitu dengan balai latihan kerja. Di sini di Demak ada yang namanya balai latihan kerja. Tenaga kerja nanti sebelum bekerja bisa dilatih di balai latihan kerja sesuai dengan yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan yang ada. Kemudian untuk investor, masalah jaminan perizinan kami jamin tetap lancar, tidak istilahnya memerlukan biaya yang mahal. Kemudian untuk tempat-tempat usaha investor di Demak ini adalah banyak sekali. Jangan terpusat di wilayah Kecamatan Sayung saja, namun bisa di Kecamatan Demak, kemudian di Kecamatan Peranggen, Karangawen, Kebon Agung juga bisa.
karena di Kebon Agung sana dari Godong ini ada industri berdiri di sana, namun masuk ke Tempet tidak bisa. Ini mestinya ke depan RT RW-nya harus kita evaluasi lagi. Termasuk Kecamatan Mijen, nanti juga akan kami terima apabila ada investor mau menanamkan modalnya di sana. Karena memang dengan adanya investor juga akan meningkatkan PAD dari Kabupaten Demak. Melalui PBB maupun PPN otomatis akan masuk ke Kabupaten Demak. Sekian dapat kami sampaikan. Ada tambahan dari Pak Wakil. Silakan kalau mau ditambahkan masih ada. Jadi untuk meningkatkan PAD Demak, kita mau tidak mau harus menyiapkan area industrialisasi termasuk infrastrukturnya. Sehingga Sayung, Meranggen, Karetengah akan kita jadikan sebagai kota satelit, sebagai kota jasa. Disitulah akan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Demak. Dengan demikian tentunya kita akan memperhatikan aspek iklim investasi yang kondusif, ramah lingkungan, kita bangun amdalnya, kita siapkan OPL dan OKL-nya. Dengan demikian industri jalan, karena memang Semarang sudah tidak muat, tugas kita pada 5 tahun yang akan datang mempersiapkan area dan infrastruktur industrialisasi termasuk perizinan yang murah, satu atap tapi medannya tidak banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah jaminan keamanan juga akan kami perhatikan. Waktu sudah habis ya. Kita kemudian berikan kesempatan untuk yang paslon pertama untuk mengundi. Baik. Yang penting meningkatkan. Tidak meningkatkan. Undian nomor H. Baik, kami bacakan. Data BPS setiap tahun menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak berkisar antara 16 sampai 26%. Pertanyaan, apakah penyebab kemiskinan di Kabupaten Demak dan bagaimana strategi yang akan dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini? Kami persilahkan untuk pasangan Nasir Jos untuk menjawab. Waktu dimulai. Tapi kan sudah mengenal semuanya. Kami harap tenang, kami harap tenang. Oke, mohon untuk diulang kembali. Maaf ada kesalahan teknis. Kepada pasangan calon yang pertama yaitu Nasir Jos kami persilahkan. Waktu dimulai. Terima kasih. Untuk menghadapi tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak yang selama ini menjadi permasalahan. Yang pertama, kita persiapkan beberapa terobosan, misalnya pemberdayaan masyarakat tentang pengendalian mutu pertanian. Yang kedua, pengadaan dan mengoptimalisasikan UMKM. Yang ketiga, beberapa sarana dan prasarana pertanian yang selama ini masih belum berimbang antara daerah Demak Selatan dan daerah Demak Utara. Satu contoh, Demak
bagian utara pertanian sudah terlihat melimpah-limpah karena irigasi sarana prasarana pertanian sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Demak karena adanya bendung Kedung Ombo. Kemudian yang di daerah selatan sementara masih sangat kering dan butuh aliran perairan yang memadai. Jadi sementara kami nanti akan mengusahakan bendung di antara Jeragung, Bengkah, dan sekarang sudah dimulainya bendung di Kebon Batur yang insya Allah akan bisa mengaliri daerah Karangawen, Guntur, Meranggen, dan ke bawah sampai Karangtengah bagian selatan yang selama ini masih sulit perairan dan belum ada pengairan yang secara baik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kita sampaikan dan kita beri tepuk tangan yang meriah kepada semua pasangan. Demikian para hadirin dan para pemirsa di rumah, kita akan ada break, ada jeda 2 menit untuk para pasangan, silahkan untuk istirahat sebentar. Terima kasih. Mau nggak tas gede arep nang ndi? Arep nang luar Jawa, Kang. Lho, apa ora ngerti? Yen tanggal 9 Desember mengko ana pilihan Bupati Demak lan Wakil Bupati. Alah harapan penting, Kang. Sing penting golek duit kanggo ngepeni anak bojo ning omah. Gunakan hak pilih Anda pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak 9 Desember 2015. Ingat, suara Anda menentukan nasib Demak. Lho, tenan toh? Ya wis nek ngono aku tak budal so nek bercoblosan wae. Baik, para hadirin, para pendukung, kami harap tenang. Kita akan segera mulai lagi sesi yang berikutnya. Para pendukung silakan untuk tenang, dan para paslon kami harap maju ke podium lagi. Tanya jawab apa? Hadirin hadirat, para pemirsa yang saya hormati, kami akan memasuki sesi yang berikutnya, masih meneruskan yaitu tanya jawab yang akan masing-masing calon, pasangan calon akan mengambil undian lagi, dan kali ini akan dimulai paslon yang ketiga. C. Baik, saya bacakan soalannya. Demak memiliki keistimewaan dalam sejarah perjalanan bangsa, terutama menyangkut peran tokoh-tokoh masa lampau dalam menjaga keutuhan bangsa. Pertanyaan, apa saja ide saudara untuk memanfaatkan hak-hak sejarah gemilang ini sebagai bagian dari keistimewaan Demak? Waktu dimulai. Terima kasih. Katanya untuk keistimewaan untuk Kabupaten Demak, kami kembali pada masa zaman kerajaan, yaitu Raden Adipati Yunus. Dia sudah mempunyai wawasan yang luar biasa, yaitu wawasan Nusantara. Dia juga sudah mempunyai cita-cita ingin menjadikan kerajaan Madrim yang terbesar, sehingga Demak ini pada saat dulu adalah luar biasa. Harapan kami nanti ke depan, apabila kami terpilih jadi bupati, maka masalah pelabuhan ini akan kami bangun kembali, karena pelabuhan ini adalah sangat penting sekali. Demak pastinya adalah bisa maju karena Demak adalah punya pelabuhan, punya pantai. Pelabuhan adalah di Muara Demak, di Morosari maupun di Wedung. Ini ke depan harus benar-benar kita perhatikan.
Kemudian di samping menata pelabuhan, mungkin ada yang tanya menata pelabuhan anggarannya dari mana. Kita koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, karena kalau kita laksanakan sendiri dengan memakai dana APBD mustahil bisa dilaksanakan. Di samping penataan pelabuhan, kami juga merencanakan punya cita-cita dalam mengatasi rob, kami akan mengembalikan lagi yaitu pembangunan jalan tepi pantai, jalur jalan raya di tepi pantai. Harapan kami dengan adanya jalur jalan raya di tepi pantai, nantinya akan tumbuh di sana industri-industri besar di Kabupaten Demak. Dengan tumbuhnya industri di Kabupaten Demak, maka Demak nanti akan bangkit sebagaimana kejayaan kerajaan zaman dulu. Ditambahkan Pak Wakil mungkin. Silakan, masih ada waktu Pak. Tapi yang terpenting bahwa Demak itu punya ciri khas dibanding kabupaten kota di Jawa Tengah. Demak sebagai kota wali, maka akun kota wali harus kita tegakkan. Caranya bagaimana? Kira harus bisa menghantarkan Demak sebagai markasus ilmi wasakofah. Itu kata kunci kalau peradaban Demak mau kita tingkatkan. Karena dengan mengangkat Demak sebagai pusat peradaban Islam dan membentuk karakter bangsa, dan kita koordinasikan dengan para tokoh dan sentral simbol-simbol masyarakat di Kabupaten Demak, maka Demak akan mengembalikan pada kejayaannya pada masa-masa yang akan datang, terutama dalam konteks pemberantasan kemaksiatan yang hari ini terjadi di Kabupaten Demak. Kita lihat di dalam lingkar banyak makhluk gentayangan, kalau malam hari banyak yang telanjang, itu harus kita tertibkan. Termasuk karaoke liar harus kita tertibkan. Karena bila menjadi sebagai kota Demak, salah satunya adalah mengangkat harmat martabat kesetaraan madrasah diniyah dengan sekolah formal. Itulah yang benar-benar sebagai pintu masuk pembentukan karakter di Kabupaten Demak. Pesantren, majelis taklim, madrasah diniyah merupakan pintu masuk pembentukan karakter dan ideologi keagamaan ahli sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paslon ketiga telah memberikan jawabannya. Kemudian akan dilanjutkan paslon yang pertama memilih undian. Silakan Pak, memilih undian. Undian huruf F. Kami bacakan. Musrembang atau musyawarah perencanaan pembangunan adalah mekanisme perencanaan berbasis partisipasi publik yang penting. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali tidak bisa memuaskan masyarakat karena minimnya perwujudan usulan aspirasi yang bisa diaktualisasikan dalam APBD. Pertanyaannya, bagaimanakah strategi yang bisa Anda kembangkan untuk memperbaiki mekanisme musrembang ini sehingga dapat memuaskan masyarakat? Silakan untuk dijawab, dimulai. Terima kasih. Jadi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan nasional desa Musrenbang Des, ini kita berdayakan dari kelompok kerja RT RW dan kelompok kerja LKMD. Jadi seperti hanya yang kita lakukan pada program pengembangan kecamatan atau PPK atau PNPM mandiri, melibatkan seluruh tokoh masyarakat, ditampung dalam LKMD, RT dan RW, kemudian kita ajukan pada Musrenbang tingkat kecamatan. Ini benar, memang harus kita kawal Pak, harus kita kawal, harus kita ikuti perjalanan Musrenbang masing-masing desa ke tingkat kecamatan. Untuk itulah maka peran daripada DPRD masing-masing di Kabupaten Demak khususnya untuk bisa mensikapi usulan yang dilakukan oleh masing-masing desa, karena desa sudah menyelenggarakan Musrenbang dusun desa sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan hanya keinginan saja. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, mau silakan disambung lagi. Cukup jawaban, cukup. Terima kasih. Kemudian
pasangan yang kedua, paslon kedua akan memilih undian. Huruf E. A, B, C, D, E. Baik. Baik, saya bacakan. Menurut catatan kepolisian, selama 5 tahun terakhir, angka kriminalitas di Kabupaten Demak cukup memprihatinkan, yaitu berkisar angka 500 sampai 600 kasus, dengan persentase kasus tertangani di tahun 2014 sebanyak 68%. Pertanyaan, apakah penyebab kriminalitas di Kabupaten Demak ini, dan bagaimana Anda akan melindungi rakyat Anda dari tindak kriminal? Waktu dimulai. Terima kasih. Jadi upaya-upaya kita bersama dengan keamanan saya kira sudah maksimal. Tetapi ada satu kondisi real di masyarakat kaitannya dengan kemiskinan, kemudian kaitannya dengan pendidikan. Jadi itulah salah satu sumber kriminalitas. Di samping itu berkaitan pendidikan. Jadi oleh karena itu saya punya konsep yang selama ini saya jalankan. Jadi bagaimana kita ini pendidikan karakter itu harus dilakukan kepada anak-anak sedini mungkin, sehingga upaya-upaya ini harus kita lakukan secara simultan. Semua lini, semua stakeholder itu harus bertanggung jawab. Karena apa? Ini memang tugas pemerintah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga para tokoh masyarakat, khususnya para orang tua, kepeduliannya untuk memperhatikan anak-anaknya. Sementara ini apabila orang tua itu selalu memperhatikan anak-anaknya tentang kondisi anak-anak, tentang pendidikan, kemudian dia berkawan dengan siapa, selama ini orang tua itu hanya berpikir tentang fasilitas, tentang kecukupan materi, sehingga pada saat anak-anak itu ada kebutuhan yang tidak bisa dicukupi oleh materi, sehingga dia melakukan lintas itu. Tetapi yang paling penting, kita melakukan koordinasi secara mantap semua lini, khususnya di bidang keamanan, baik itu Polri dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya juga keterlibatan para tokoh, baik itu tokoh formal dan tokoh non formal. Apabila itu kita bisa libatkan secara keseluruhan, maka akan bisa mengurangi penyakit-penyakit masyarakat yang selama ini muncul itu. Kemudian yang selanjutnya, yang selanjutnya yang perlu kami sampaikan, memang kalau sudah terjadi kecelakaan, mau tidak mau kita harus secepatnya memberikan perawatan kepada yang bersangkutan. Ini adalah merupakan salah satu upaya yang kewajiban kita. Oleh karena itu kita sekarang berupaya bagaimana puskesmas yang ada di kecamatan itu kita tingkatkan sebagai puskesmas rawat inap. Jadi bukan hanya sekedar sebagai salah satu upaya untuk mengobati, tapi bagaimana secepatnya kita rawat inap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada paslon yang kedua. Kita beri tepuk tangan meriah kepada ketiga-tiganya. Para hadirin hadirat dan para pengunjung semua dan para pemirsa di rumah, kita sudah selesai sesi yang kedua ini. Akan memasuki sesi berikutnya, di mana masing-masing calon atau pasangan calon akan menanyakan kepada sesama pasangan calon yang lain.
Untuk itu kita ada break 2 menit. Monggo silakan untuk istirahat sebentar. Mbak Pi, pecel petis 1 Mbak Pi. Petis Pak? Cukupan. Kebanjang toh? Sendirian banjang? Iya Pak, daripada di rumah ngubruk-ngubruk, mending di sini deh Pak. Sama ngetes sambil ngobrol sama Mbak Pi. Ya jangan gitu toh Mbak Endang, yang semangat, jangan kumprak-kumpru. Ingat, Demak mau punya dari besar, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2015. Monggo Pak Ton. Terima kasih Mbak Pi. Itu loh Bendang, tanggal 9 Desember, harinya hari Rabu. Oh, iya toh? Betul Mbak, ada 3 pasangan calon bupati. Pasangan nomor urut 1, Haji Muhammad Nasir dan Dr. Andes Joko Sutanto. Pasangan nomor urut 2, Dr. Andes Haji Muhammad Zakirin Said SH MSI dan Haji Edi Sayudi ST. Nomor urut 3, Dr. Andes Herwanto dan Haji Maskuri SAG. Begitu loh Mbak. Jenengan nyoblos sebenarnya? Ya jelas sih Mbak Pi, karena itu penting buat masa depan masyarakat Demak dan masa depan kita semua. Baik, para pendukung kami harapkan untuk tenang. Silakan tenang. Silakan tenang. Terima kasih semua. Mari kita ikuti sesi yang berikutnya, yaitu masing-masing calon akan memberikan pertanyaan kepada sesama calon yang lain dalam waktu 1 menit menyampaikan pertanyaan, dan masing-masing calon yang lain diberikan waktu 2 menit untuk menjawab. Yang pertama, insya Allah paslon pertama akan menyampaikan pertanyaan kepada paslon 2 dan paslon 3. Pertanyaan disampaikan dalam waktu 1 menit. Jadi dalam hal ini masing-masing akan bertanya dan kemudian menjawab. Baik, kita beri waktu paslon yang nomor 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon 2 dan paslon 3 selama 1 menit, Pak. Silakan. Terima kasih Bapak nomor 2 dan nomor 3. Kita ketahui bidang lingkungan dan pertanian serta perikanan di Demak sebagai wilayah pesisir dengan segala masalah dan potensinya yang kami tanyakan. Pertama, program apa yang disiapkan untuk mengatasi persoalan abrasi dan pengendalian wilayah pantai? Kepada nomor 2. Masing-masing ini soalan ini dijawab dua-duanya. Paslon 2 dan paslon 3 menjawab soalan yang sama. Oke, silakan. Langsung jawab. Silakan jawab. Silakan menjawab. Silakan. Terima kasih. Mulai. Jadi upaya tentang bagaimana kita mengamankan laut yang kita miliki, maka ada problem secara nasional, yaitu abrasi. Oleh karena itu upaya yang kita lakukan yaitu bagaimana kita ini membangun pemecah gelombang. Kemudian yang kedua, kita membangun atau katakanlah menanam sabuk pantai. Itu yang pertama. Kemudian alhamdulillah kemarin baru aja 3 bulan yang lalu kami rapat koordinasi dengan DPR provinsi dan sekaligus juga didatangi oleh PU pusat bahwa alhamdulillah tahun depan kita akan membuat sabuk pantai dengan jalan. Karena apa? Di pantai itu ternyata ada jembatan yang sementara ini terputus.
tapi dulunya ada jalan, sehingga kita tinggal membangun jalan itu. Inilah upaya kita yang kita lakukan dalam rangka mengurangi abrasi yang ada khususnya di Sayung itu. Terima kasih, bagus sekali. Silakan kalau ditambah Pak masih ada waktu untuk paslon yang pertama. Silakan Pak. Cukup. Oke, kalau begitu kita berikan kepada kesempatan untuk paslon 3 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Terima kasih. Untuk abrasi ini memang dialami oleh warga masyarakat Kabupaten Demak, khususnya adalah di wilayah Kecamatan Sayung, Bonang maupun Wedung. Hal yang akan kami lakukan dalam rangka mengatasi abrasi ini adalah banyak sekali cara-cara yang kita lakukan. Yang pertama adalah mengadakan penghijauan, yaitu menanam mangrove. Sampai sekarang pun mangrove masih dikembangkan. Jadi sekali lagi ini mangrove sudah di Kabupaten Demak sejak dulu. Ini juga kepemimpinan Pak Bupati kita, Pak Dakirin, ini harus kita akui, kepemimpinan Pak Bupati. Mangrove sudah berjalan, penanaman mangrove. Kemudian yang selanjutnya adalah kita upayakan adanya breakwater, alat pemecah ombak. Alat pemecah ombak ini akan kami tingkatkan lagi untuk pelaksanaannya. Kemudian kalau tadi sampaikan adalah sabuk pantai, kalau saya nanti terpilih menjadi Bupati Demak akan kami buat yaitu jalan raya di tepi pantai. Dengan adanya jalan raya di tepi pantai, maka akan timbul perkotaan di sana karena lahan-lahan di tepi pantai ini adalah kurang produktif, sehingga kalau mendirikan perusahaan-perusahaan kalau di tepi pantai ini saya kira tidak akan mengurangi lahan pertanian kita. Di lahan pertanian tetap bertahan karena Demak adalah lumbung padi, kita harus kembalikan kejayaan masa yang lalu. Sekian dapat kami sampaikan. Silakan kalau ditambah. Cukup Pak. Terima kasih untuk semua paslon yang telah menjawab, yaitu paslon 2 dan paslon 3. Baik para pemirsa dan para pendukung, kesempatan yang berikutnya untuk bertanya adalah paslon 2. Kami akan persilahkan kepada paslon 2 untuk menyampaikan pertanyaan kepada paslon 1 dan paslon 3. Kami persilahkan, waktu dimulai. Terima kasih. Selama ini saya mendengar dan mengamati dalam setiap kampanye saudara sebagai calon bupati dan wakil bupati selalu menyampaikan akan membawa Demak ke depan lebih baik. Pertanyaannya adalah, satu, menurut saudara apa konsep saudara lebih baik tersebut? Kedua, apa yang akan saudara lakukan untuk mencapai Demak lebih baik tersebut? Terima kasih. Baik, silakan untuk paslon pertama menjawab. Terima kasih. Jadi untuk membangun Demak lebih baik, maka permasalahan pokok di Demak adalah belum meratanya saluran irigasi teknis. Di belahan utara hijau royo-royo, sementara di selatan kering kerontang. Untuk itulah maka apabila Nasir Jos diberikan kepercayaan, maka waduk Jeragung itu adalah merupakan pilihan pertama yang harus kita lakukan untuk pertanian sekaligus pengendalian banjir Kali Cabean. Kemudian yang ketiga sekaligus untuk pengadaan air bersih bagi warga perumahan Pucang Gading, Lamongan Indah dan Batur Sari. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan ditambah Pak Nasir. Selain dari itu masih ada permasalahan-permasalahan yang lain, yaitu pendidikan. Kali ini pendidikan belum merata semua, terutama tidak ada pendidikan yang baik kalau tidak ada guru yang baik, tidak ada guru yang baik kalau tidak ada kesejahteraan guru yang baik, dan kesejahteraan guru tidak akan baik manakala ekonomi Kabupaten Demak belum baik. Oleh sebab itu ekonomi bisa baik dan merata manakala sarana dan prasarana untuk perbaikan ekonomi, contoh
waduk yang ada di sebelah selatan kita perbaiki. Sekian. Terima kasih pasangan pertama telah menjawab pertanyaan. Pasangan yang ketiga silahkan untuk merespon pertanyaan. Terima kasih. Menanggapi yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 2, yaitu katanya setiap kampanye ini selalu disampaikan bahwa ingin meningkatkan masyarakat yang lebih sejahtera. Konsep apa kira-kira yang akan dipakai besok apabila terpilih menjadi bupati? Konsep yang akan kita laksanakan ini banyak sekali. Sebagai contoh misalnya bidang pertanian, ini masalah kelangkaan pupuk nanti akan kami perhatikan. Jangan sampai ada lagi yang namanya kelangkaan pupuk. Nanti katanya masalah distribusi pupuk akan kami awasi, dan harapan kami benar-benar sampai ke kelompok tani. Kemudian yang kedua, masalah saluran. Saluran irigasi banyak yang rusak. Ini akan kami adakan pemeliharaan maupun perawatan. Kemudian memang benar yang saya sampaikan tadi bahwa untuk sebelah timur masalah air tidak mengalami kekurangan. Musim kemarau, musim hujan berlimpah ruah, namun kalau musim kemarau adalah mengalami kesulitan. Kami nanti akan terencanakan kami adakan bendung, yaitu di Desa Gebangarum, kemudian di di Gedung Glatik, Jeragung, kemudian di Gedung Glatik, kemudian di Ngawen Wedung. Ini kami buat bendung permanen. Dengan adanya bendung tersebut, harapan kami adalah nanti warga masyarakat tetap, khususnya petani, tidak mengalami kesulitan air. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah mengenai masalah pembangunan ruas-ruas jalan. Pembangunan jalan ini memang sudah selesai botanisasi, namun tidak ada yang namanya pembangunan berhenti. Nanti akan kami lebarkan lagi untuk ruas-ruas jalan yang ada, termasuk jembatan yang rusak juga. Pendukung yang paslon pertama. Kemudian untuk di wilayah timur ini ada jembatan sampai sekarang kondisinya masih dalam keadaan darurat. Nanti akan kami buat permanen. Masih dalam keadaan darurat, Ketuwaru Lor dan Ketuwaru Kidul. Kemudian akan kami buka jalur ya, Karangawen sampai Mabos. Baik, waktu sudah habis. Sampai dengan Ungaran. Waktu sudah habis. Oke, terima kasih kepada paslon yang 1 dan 2 dan 3 sudah menjawab. Sekarang adalah tiba giliran paslon yang nomor 3 untuk menyampaikan pertanyaan dalam waktu 1 menit yang diarahkan kepada paslon 1 dan paslon 2. Waktu dimulai. Terima kasih. Kami ingin mohon penjelasan khususnya dari paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Setiap kampanye sampaikan bahwa kami nanti ingin mewujudkan tata kelolaan pemerintahan yang lebih baik, bersih, efektif, efisien, dan akuntabel. Saya mohon penjelasan dulu yang namanya pemerintahan yang baik itu bagaimana, tata kelola pemerintahan itu yang baik yang bagaimana. Tolong dijelaskan apakah nanti pasangan calon pertama kedua apabila terpilih bisa merasakan apa tidak kaitannya masalah tata kelola pemerintahan yang baik ini, karena ini terkait dengan masalah good governance. Coba dijelaskan katanya masalah good governance isinya apa saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan sudah diterima dan sekarang kami berikan kesempatan paslon nomor 2 untuk menjawab. Tadi nomor 1 dimulai, sekarang nomor 2 yang memulai. Silakan Pak, waktu dimulai. Terima kasih. Jadi sebagaimana tadi saya katakan bahwa SDM aparatur mau tidak mau harus kita arahkan untuk menjadi good governance, pelayan masyarakat, bukan melayani masyarakat. Oleh karena itu ada hal yang perlu kita sikapi bersama, maka kita harus melakukan revolusi mental di kalangan perubahan di birokrasi. Apa revolusi mental itu? Yaitu perubahan kultur set dan mindset terhadap SDM aparatur di pemerintah Kabupaten Demak ini, yaitu dengan menerapkan budaya kerja aparatur, dengan menanamkan nilai dasar budaya kerja, yaitu kita sudah ada satu dasar budaya kerja kita pasti. Pertama adalah profesional, yang kedua adalah akuntabel, yang ketiga semangat, kemudian yang keempat tidak diskriminatif dan integritas. Serta kita sudah melakukan
10 budaya Malau aparatur. Mas, masih ada waktu 42 detik, silakan ditambah, cukup. Oke, kita berikan kesempatan kepada paslon yang nomor 1 untuk menjawab. Silakan, waktu dimulai. Jadi pemerintahan yang ke depan yang kita inginkan adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dilaksanakan secara profesional, dipegang pada orang-orang sesuai dengan bidangnya, dengan keahliannya. Kemudian pekerjaan yang dihasilkan itu harus terukur, teruji, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian di beberapa sektor SKPD dalam rangka pelaksanaannya harus menggunakan pelaksanaan prima, artinya mereka datang, mereka akan bisa mengukur berapa waktu yang harus disampaikan. Untuk itulah maka ke depan pemerintahan Nasir Jos akan menuju ke sana, terbuka dan efektif, efisien. Demikian. Moga silakan. Terima kasih, saya tambah. Saya dan Pak Joko sudah siap jadi pelayan yang baik masyarakat Kabupaten Demak. Oleh sebab itu pelayan pemerintahan juga sama terukur dengan baik, insya Allah. Terima kasih. Baik, para pendukung dan para pemirsa di rumah, sesi saling memberikan pertanyaan sudah selesai. Dan akan kita ikuti sesi yang berikutnya, yaitu sesi terakhir, di mana masing-masing paslon akan menyampaikan statement politiknya ataupun closing statement. Oleh karena itu kita sambut jeda Pak untuk pariwara berikut. Terima kasih. Mbak Pi, pecel petis 1 Mbak Pi. Cukupan. Ke Banjang toh. Sendirian Banjang. Iya Pak, daripada di rumah ngubruk-ngubruk, mending di sini deh Pak. Oh sama iya. ngetes sambil ngobrol sama Mbak Pi. Ya jangan gitu toh Mbak Endang, yang semangat, jangan kumprak-kumpru. Ingat, Demak mau punya dari besar, yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak tahun 2015. Monggo Pak Ton. Terima kasih Mbak Pi. Itu loh Bendang, tanggal 9 Desember, harinya hari Rabu. Oh, iya toh? Betul Mbak, ada 3 pasangan calon bupati. Pasangan nomor urut 1, Haji Muhammad Nasir dan Dr. Andes Joko Sutanto. Pasangan nomor urut 2, Dr. Andes Haji Muhammad Zakirin Said SH MSI dan Haji Edi Sayudi ST. Nomor urut 3, Dr. Andes Harwanto dan Haji Maskuri SAG. Begitu loh Mbak. Jenengan nyoblos sebenarnya? Ya jelas ya Mbak Pi. Karena itu penting buat masa depan masyarakat Demak dan masa depan kita semua. Para pendukung, para pemirsa di rumah, kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu sesi penyampaian pesan politik ataupun closing statement. Kami persilahkan para paslon untuk kembali ke podium masing-masing. Paslon yang kedua, paslon Dadi, silakan untuk ke podium. Paslon kedua untuk ke podium masing-masing, silakan. Baik, para hadirin hadirat, para pemirsa dan para pendukung, baik, kami harapkan untuk tenang. Kami harapkan untuk tenang. Terima kasih. Terima kasih, silakan untuk bertenang. Sebab kami ini adalah kesempatan terakhir untuk mendengarkan
closing statement, pernyataan politis yang terakhir kalinya. Oleh karena itu dalam waktu 1 menit masing-masing akan menyampaikan statement politik ini atau pernyataan politis ini, di mana ini adalah kesempatan terakhir, maka diharapkan masing-masing bisa menyampaikan dalam waktu yang memang sangat singkat, yaitu 1 menit, berikan statement yang paling kuat, yang paling dapat dipegangi oleh para calon pemilih. Oleh karena itu akan kami berikan waktu secara berurutan. Pertama adalah paslon nomor 1, yang kedua paslon nomor 2, dan yang ketiga kepada paslon yang ketiga. Oleh karena itu para pendukung yang ada di ruangan ini masing-masing untuk dapat menjaga ketertiban, menjaga keamanan. Demikian, mari kita ikuti bersama paslon pertama, yaitu paslon Nasir Jos untuk menyampaikan statement politisnya. Waktu dimulai, silakan. Kepada masyarakat Kabupaten Demak, terutama yang mempunyai hak pilih, kami mohon dengan hormat tanggal 9 Desember hari Rebu Pahing untuk bersama-sama datang ke TPS masing-masing untuk mencoblos tanda gambar nomor 1 pasangan Nasir Jos, karena pasangan Nasir Jos memberikan semangat baru, harapan baru. Pasangan Nasir Jos bergerak cepat membangun Demak. Merawat bayi di tempatnya Mbak Lisa, beri makan ke rumah makan Mbak Tari. Kalau ingin rakyat Demak sejahtera, tanggal 9 Desember coblos nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Paslon pertama sudah menyampaikan pernyataan politisnya. Para pemirsa, para pendukung, kami harapkan tenang untuk mengikuti paslon kedua menyampaikan statement politisnya yang terakhir. Kami persilahkan selama 1 menit. Dimulai, Pak. Terima kasih. Saat ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya bahwa UMR di Kabupaten Demak sekarang sudah tertinggi nomor 2 se-Jawa Tengah. Kedua, jika tanggal 9 Desember nanti kami menang, maka sarana prasarana olahraga, pembangunan sport center di antara stadion akan kita wujudkan. Terima kasih. Kita juga punya komitmen untuk pendidikan. Oleh karena itu tenaga honorer atau wilayah bakti yang terjadi 2 kelompok, maka kita akan berikan honor kepada tenaga honorer, kepada mereka mendekati besaran upah minimum Kabupaten Demak. Ini adalah komitmen kita di hari ini. Oleh karena itu, mari tanggal 9 Desember kita rame-rame untuk mensukseskan dan mencoblos nomor 2 kemenangan dari Win Edi. Baik, terima kasih. Paslon yang kedua telah menyampaikan statement politisnya. Para pendukung kami harap tenang. Kita berikan kesempatan kepada paslon yang ketiga, paslon Harum, untuk menyampaikan statement politisnya ataupun statement yang terakhir. Dipersilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat Kabupaten Demak semuanya yang kami hormati. Tanggal 9 Desember ada pemungutan suara milih bupati dan wakil bupati. Coblos suara nomor 3 akan ada perubahan. Saya mohon doa restu. Kembali lagi saya sampaikan, saya mohon doa restu panjenengan. Kalau saya amanah, mudah-mudahan Allah beridhoi. Kalau saya tidak amanah, mudah-mudahan Allah tidak beridhoi saya jadi bupati Demak. Terima kasih. Perlu diketahui bersama wahai masyarakat Demak bahwa pola kepemimpinan yang benar, mereka yang punya sifat amanah, karena pertanggungjawaban adalah tidak ada di dunia tapi di akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Yang ketiga, Harum akan menempelkan telinganya di mulut rakyat, karena konsep pemilihan Harum adalah tasarruful imam ala ra'iyatihi
Assalamualaikum. Alhamdulillah, sesi demi sesi telah kita ikuti bersama dan telah berjalan dengan baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua paslon 1, 2, dan 3. Terima kasih kepada para pendukung dan kita berikan tepuk tangan kepada semua pendukung. Demikian para hadirin hadirat yang hadir di ruangan ini dan para pemirsa di rumah, debat terbuka sudah selesai dan sudah terlaksana dengan aman, dengan tentram, dan alhamdulillah kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendukung yang telah dapat menjaga ketertiban dan menjaga kondisivitas suasana penyampaian debat publik ini. Demikian dari moderator, apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Demikian waktu kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang berbahagia, telah kita saksikan bersama tadi masing-masing pasangan calon dalam menjawab permasalahan aktual yang dihadapi oleh masyarakat Demak yang disampaikan oleh moderator, dan mudah-mudahan dari jawaban tadi bisa memantapkan Anda untuk memilih pasangan mana yang akan dicoblos pada tanggal 9 Desember mendatang. Mari kita sukseskan Pilkada Kabupaten Demak pada tanggal 9 Desember dengan hadir ke TPS masing-masing. Baiklah Bapak dan Ibu, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk acara debat terbuka kali ini. Terima kasih atas kehadiran Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara.